Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yastabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab muraqabah, dan juga masih terkait dengan kemarin terakhir, pembahasan terakhir, beriman kepada takdir, ya, beriman kepada takdir. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan ihsan, maka saya akan tambahkan yang masih terkait dengan iman kepada takdir, dan juga dari apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab yang lain. Ini diambilkan dari kitab Nubdzah, ya. Jadi disebutkan di sana, jadi beriman kepada takdir ini tidak dapat dijadikan alasan, untuk meninggalkan kewajiban. Ini penting. Ya, jadi beriman kepada takdir tidak bisa dijadikan alasan bagi seseorang untuk meninggalkan kewajiban. Untuk meninggalkan kewajiban ataupun untuk melanggar larangan. Tidak bisa jadikan alasan untuk melakukan maksiat. Misalkan orang melakukan maksiat, kenapa kamu melakukan maksiat semacam ini? Ini sudah takdirkan oleh Allah, misalkan. Ini sudah takdir saya, misalkan. Jadi orang enggak sholat, kenapa enggak sholat? Ya, takdirnya begini, enggak usah disalahkan, misalkan. Kan? Maka ini sekali lagi beriman, disebutkan iman kepada takdir ini tidak dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban atau untuk mengerjakan maksiat. Karena itu dijadikan alasan maka jelas salah. Kalau itu dijadikan alasan maka jelas salah. Ini ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama adalah yakni firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah berfirman, "Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana? In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun." Dalam surah Al-An'am ayat 148. Jadi orang-orang yang menyekutukan yakni Allah, orang-orang menyekutukan Allah ini mengatakan, jika Allah menghendaki niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, tidak menyekutukan Allah. Dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian juga orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksa kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga kamu dapat mengemukakannya pada kami? Kamu tidak mengetahui kecuali prasangka belaka, dan kamu tidak lain hanya menyangka. Ya, di sini kalaulah alasan mereka
alasan mereka dengan takdir ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah tidak akan menjatuhkan siksa kepada mereka. Kalau mereka berbuat syirik kemudian alasan nanti dengan takdir, tentu Allah tidak akan mengazab mereka. Nyatanya Allah juga menghukum mereka. Yang kedua firman Allah Ta'ala, Rusulan mubasyirina wa mungdirin li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Mereka kami utus sebagai rasul-rasul pembawa kabar gembira. Ini para rasul ini semua diutus oleh Allah sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Mubasyirina wa mungdirin. Agar tidak ada alasan bagi manusia, membantah Allah sesudah diutusnya para rasul. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Andaikan takdir dapat dijadikan alasan untuk orang-orang yang berbuat dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan alasan tersebut dengan diutusnya para rasul. Karena terjadinya perbuatan dosa setelah diutusnya para rasul juga terjadi sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi realitanya dan yang benar ada tetap aja ketika Allah telah mengutus para rasul, mereka kok melakukan maksiat, sudah tahu itu maksiat dilakukan, ya tetap dosa. Tetap dosa, nggak beda dijadikan alasan dengan takdir. Alasan yang ketiga, mengapa tidak boleh berhujjah dengan takdir atas maksiat dan dosa yang dilakukan? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW telah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar awil jannah," gitu. Minan nar awil jannah. Faqala rajulun minal qaum, "Ala nattakilu ya Rasulullah?" Qala, "La, i'malu kullun muyassarun." Summa qara'a inna sa'yakum la syatta fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Yani beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap diri ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditulis, telah ditetapkan ditulis tempatnya di surga, tempatnya yakni apa, di neraka atau di surga, telah ditulis. Maka ada seorang dari sahabat bertanya, "Ala natakilu ya Rasulullah?" Tidakkah kita sebaiknya bertawakal, pasrah saja ya Rasulullah? Jadi mengapa kita tidak tawakal, pasrah saja ya Rasulullah, semakna dengan itu. Maka qala la, Nabi mengatakan jangan atau tidak. Tidak pasrah, enggak boleh pasrah. I'malu, tetaplah kamu berbuat, tetaplah kamu beramal, kullun muyassarun. Jadi masing-masing akan dimudahkan, dimudahkan untuk melakukan apa yang telah ditakdirkan olehnya atau untuknya. Kemudian beliau membaca ayat surah Al-Lail ayat 4 hingga 7, ya inna sa'yakum la syatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Fa amma man a'ta wa taqa, adapun orang yang a'ta, yakni orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami menuntunnya, kami memudahkannya, yakni kepada jalan yang benar. Jadi Nabi SAW tetap memerintahkan untuk beramal dan melarang untuk pasrah kepada takdir.
Tetap untuk beramal. Jadi zaman dulu pun sudah ada pertanyaan semacam itu. Kalau begitu ngapain kita capek-capek beramal? Ujung-ujungnya kalau memang takdirnya surga ya surga, nggak usah melakukan ketaatan, misalkan kalau neraka ya neraka. Ternyata tidak boleh demikian, tidak boleh. Tetap harus beramal. Yang keempat, alasan keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintah serta melarang hamba-hambanya, memberikan perintah dan larangan kepada hamba-hambanya. Namun tidak menuntut mereka melakukan sesuatu di luar kemampuan mereka. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Mampumu apa? Lakukanlah ketakwaan kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau benar anggapan bahwa manusia tidak memiliki kudrat atau kemampuan, tidak memiliki iradah atau kehendak, ia terpaksa untuk berbuat sesuatu, artinya ia disuruh mengerjakan sesuatu di luar kesanggupannya. Ini tentu bertentangan dengan ayat di atas. Oleh karena itu, bila maksiat dilakukan karena kejahilan, karena kebodohan atau karena lupa, atau karena dipaksa, maka pelakunya tidak berdosa. Mereka dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kalau mukroh ya, dipaksa. Tapi kalau dilakukan dengan kesadarannya ya, tentu ini ya, tetap berdosa. Yang kelima, takdir Allah adalah rahasia yang tersembunyi. Kapan kita tahu takdir Allah untuk kita? Ya setelah kejadian. Takdir Allah adalah rahasia yang tersembunyi, tidak dapat diketahui sebelum terjadi. Tidak dapat diketahui sebelum terjadi. Kehendak seseorang untuk mengerjakan sesuatu, lebih dahulu daripada perbuatannya. Jadi kehendak seseorang untuk mengerjakan sesuatu itu tidak berdasarkan pada pengetahuannya terhadap takdir Allah. Dengan ini, yang digagalah alasan untuk melakukan dosa dengan takdir karena tidak ada alasan bagi seseorang terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya. Karena dia belum tahu apa nanti habis ini dia dikatakan untuk apa, dia belum tahu. Ya tentunya seseorang tentunya ingin melakukan yang terbaik. Orang itu ingin melakukan yang baik. Jadi kalau orang belum tahu takdirnya apa, bagaimana dia melakukan sesuatu, yakni apa alasnya karena takdir. Yang keenam, beliau contohkan, beliau katakan, kita melihat orang yang ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan keduniaan secara layak, mendapatkan duniawi secara layak, dia akan menempuh jalan yang dapat mewujudkan keinginannya dan tidak mau menempuh jalan lain. Kenapa dia tidak menempuh jalan lain lalu berdalih dengan takdir? Tetapi mengapa dalam urusan agama ia memilih jalan yang salah dan beralasan dengan takdir? Contoh misalkan, Anda nggak usah kerja, nggak usah masuk kerja, seminggu nggak masuk kantor, ya takdiri rezeki kan dapat sendiri. Ya dipecat nanti, nggak mau urusan dunia. Kenapa Anda nggak mau dengan urusan itu, meninggalkan sesuatu yang harusnya dilakukan? Tapi dia alasannya takdir. Mengapa dalam urusan dunia dia tidak mau beralasan dengan itu? Tetapi mengapa dalam urusan agama ia memilih jalan yang salah? Contohnya dia melakukan maksiat dan beralasan dengan takdir. Padahal dua perkara tersebut sama halnya. Untuk memperjelas masalah ini beliau mencontohkan. Kalau di depan seseorang misalkan ada dua jalan, di depan kita ini ada dua jalan misalkan. Pertama menuju ke sebuah negeri yang kacau, yang tidak aman, banyak pembunuhan, perampokan, pelanggaran kehormatan misalkan, ketakutan dan kelaparan terjadi di sana. Yang kedua, jalan menuju ke sebuah negeri yang teratur, yang aman dan terkendali, kesejahteraan yang melimpah ruah, kemudian juga
kehormatan dijaga, jiwa dijaga, dan harta benda pun dihargai. Kira-kira jalan mana yang ditempuh, yang Anda akan tuju? Tentunya ia pasti akan menempuh jalan yang kedua, yaitu menuju ke sebuah negeri yang teratur serta aman, nyaman. Dan tidak mungkin orang yang berakal menempuh jalan yang menuju ke sebuah negeri yang kacau, jalan yang menakutkan, kemudian banyak kekacauan dengan alasan takdir. Nggak mungkin kalau orang waras, ya kan? Nah, mengapa dalam hal akhirat ia menempuh jalan yang menuju ke neraka, bukan jalan yang menuju ke surga, lalu beralasan dengan takdir? Ya sama. Ini jalan menuju ke neraka, maksiat, perbuatan maksiat, dosa, kekufuran, kesyirikan. Kemudian yang ini ke surga. Kan disebutkan ya, dalam Quran atau hadis banyak, misalkan sudah tahu itu. Kenapa kok tetap dilakukan jalan menuju ke neraka? Kemudian alasannya nanti kalau ditanya kenapa kamu lakukan itu, karena takdir. Nah, ini maksudnya. Contoh lain adalah seseorang yang sakit disuruh minum obat, lalu ia meminumnya, sedangkan dia tidak menyukai obat tersebut. Namanya obat, dia sebenarnya enggak suka, tapi dia tetap minum. Dan dilarang memakan makanan tertentu, lalu ia pun meninggalkannya, tidak mau makan. Kan orang penyakit darah tinggi itu apa misalkan, kamu pantangan meninggalkan makanan ini obatnya diminum misalkan, akan diminum dan pantangan akan dijauhi. Dia akan meninggalkan itu, sementara dia dia senang, sangat menyukai makanan itu, dia tinggalkan karena dilarang oleh dokter. Nah, semua itu dikatakan apa? Dia sedang menjalani pengobatan dan ingin sembuh. Pengobatan dalam rangka untuk supaya ingin sembuh. Ini sarananya dilakukan. Orang ini tidak mungkin enggan minum obat atau melanggar pantangan dengan memakan makanan yang dilarang dengan alasan pasrah kepada takdir. Maka bagaimana seseorang meninggalkan perintah Allah dan meninggalkan perintah Rasul-Nya, atau melakukan larangan Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia beralasan dengan alasan takdir? Nah, ini. Jadi tentu nggak bisa diterima. Yang ketujuh, nggak boleh beralasan dengan takdir atas maksiat yang dilakukan. Yani orang yang meninggalkan kewajiban serta berbuat kemaksiatan dengan alasan takdir, seandainya ia dianiaya oleh seseorang, dirampas hartanya dan dilanggar kehormatannya misalkan, lalu orang yang menganiayanya seraya berkata, Anda jangan menyalahkan saya, karena kezaliman saya ini adalah takdir Allah. Pukul pak, hartanya dicuri, diambil, dirampas. Kamu jangan nuduh saya ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan ini. Nah, misalnya begitu. Maka alasan tersebut tentu tidak akan dia terima. Dia nggak akan menerima itu. Maka bagaimana seseorang tidak mau menerima alasan orang lain dengan takdir di saat dia dianiaya, didolimi oleh orang lain, sedangkan ia sendiri beralasan dengan takdir terhadap kezalimannya pada hak Allah. Dia tidak melakukan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terakhir diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin, ini sering kita dengar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima laporan tentang seorang yang mencuri, seorang pencuri yang berhak dipotong tangannya. Beliau memerintahkan agar hukuman dilaksanakan untuk dipotong tangan orang itu. Maka si pencuri berkata, tunggu dulu, wahai Amirul Mukminin, aku mencuri ini karena takdir Allah. Kok tanganku mau dipotong? Kok tahan dulu, ini aku mencuri karena takdir Allah. Akhirnya juga sama, Umar pun menjawab, demikian juga kami memotong tanganmu juga karena takdir Allah. Potong tangannya. Dari sini sekali lagi, ini hendaknya ini untuk diperhatikan
Dan jangan orang itu beralasan dengan takdir atas kemalasannya, atas maksiat yang dilakukannya, supaya tidak disalahkan dan kena hukuman, dia berusaha dengan takdir. Maka ini jangan. Kemudian kita tambahkan juga, bukan juga di situ buah iman kepada takdir yang kita tambahkan dari yang kemarin di kitab ini. Di antara buah beriman kepada takdir, di antaranya juga ini apa? Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mengerjakan sebab. Tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan asbab. Tidak bersandar kepada sebab itu sendiri. Karena segala sesuatu ditentukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin bisa makan, bekerja, mencari yang halal, tapi hasilnya pasrahkan pada Allah, tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua, agar seseorang tidak ujub, tidak mengagumi dirinya, tidak membanggakan dirinya ketika tercapai apa yang dia cita-citakan atau dia inginkan. Kenapa? Karena tercapainya cita-cita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditakdirkannya dengan memudahkan, muyassar tadi, kulun muyassarun tadi, dengan memudahkan sebab-sebab keberhasilannya. Maka itu semua karena Allah itu. Sedangkan sifat mengagumi diri, ujub, membanggakan diri, ini akan dapat melupakan syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adabnya seorang hamba. Yang ketiga, menimbulkan ketenangan serta kepuasan jiwa terhadap seluruh takdir yang terjadi. Tidak gelisah karena hilangnya sesuatu yang disukai atau sesuatu yang tidak disukai menimpanya. Karena dia tahu bahwa hal itu terjadi dengan takdir Allah, pemilik langit dan bumi, dan bahwa hal itu pasti akan terjadi. Allah Ta'ala telah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Ini kemarin sudah kita sebutkan juga ayat ini. Jadi tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Demikian juga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ini ajaban diambil mukmin, inna amruhu lahu khair wa la yakunu ladzika li ahadin illa lil mu'min in asobathu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asobathu dharra sabara fa kana khairan lah. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, semua perkaranya baik. Dan itu tidak terdapat pada seorang pun selain orang mukmin. Tidak diperuntukkan kecuali untuk orang mukmin, orang yang beriman. yakni apabila dia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur, itu lebih baik baginya atau menjadi kebaikan baginya, maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ditimpa kesusahan ia bersabar, itu pun lebih baik baginya atau menjadi kebaikan baginya. Kemudian yang berikutnya adalah masih berkaitan dengan takdir. Dalam masalah takdir ini ada dua golongan yang menyimpang. Nah, dua golongan yang menyimpang. Yang pertama adalah golongan Jabariyah. Jabar, dikata Jabariyah. Yaitu mereka orang-orang yang mengatakan bahwa manusia melakukan segala sesuatu secara terpaksa, karena dipaksa, secara terpaksa. Ia tidak punya iradah,
kehendak, dan juga tidak punya kudrah, tidak punya kemampuan. Ini golongan Jabariyah. Yang kedua golongan Qadariyah, yaitu mereka yang mengatakan bahwa manusia dalam perbuatannya ditentukan oleh kemauan serta kemampuannya sendiri. Kehendak serta takdir Allah Subhanahu wa taala tidak ada pengaruhnya sama sekali, kata mereka. Ini yang Qadariyah. Ya, kayak Allah nggak ikut-ikut campur dalam urusan perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu. Maka ini adalah golongan yang sesat. Untuk menjawab pendapat golongan pertama Jabariyah, maka diantaranya adalah yang pertama dengan dalil syar'i, dalil syarak. Dalil syarak yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak serta menyandarkan perbuatan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Ada yang menghendaki akhirat. Berarti ini menunjukkan manusia punya kehendak. Yang kedua, Allah Ta'ala juga berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a minkum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina naron akhata bim suradikuha. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, dari Rabb kalian. Maka barang siapa yang ingin beriman, yang mau yang hendak beriman, maka silakan dia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, silakan dia kafir gitu. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, yang musyrik, bagi orang yang zalim itu neraka yang mengepung mereka. Ini diserahkan, mau beriman silahkan, mau kamu kufur ya silahkan. Ada punya kehendak iman silahkan beriman, mau kufur silahkan kufur. Tapi kan di ujungnya Allah mengatakan Allah telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim, berarti yang enggak beriman, ini neraka yang panasnya mengepung mereka. Demikian juga Allah berfirman, man amila solihan fali nafsih wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Barang siapa mengerjakan amal yang baik, melakukan amal soleh, maka itu untuk dirinya, pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat tidak baik, berbuat jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, akan menimpa dirinya sendiri. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak akan menganiaya hamba-hambanya, tidak berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Yang kedua, dalil secara kenyataannya bahwa manusia mengetahui perbedaan antara perbuatan yang ikhtiari, itu maksudnya dapat diupayakan atau disadari, bisa pilihan yang dikerjakan dengan kehendaknya. Contohnya makan, minum. Anda selera makan, makan. Enggak selera makan, enggak dimakan, ya kan? Ini contoh tadi, makan, minum, mau jual beli, atau dengan perbuatan yang di luar, atau yang semisalnya dengan perbuatan yang di luar kehendaknya. Contoh perbuatan yang tidak diinginkan dan di luar kehendaknya, contohnya sebutkan, contohnya orang gemetar ketika demam, langsung dorodok, nggak bisa, ini dia tidak inginkan, itu bukan pilihan dia. Misalkan orang jatuh dari tempat yang tinggi, ini bukan bunuh diri, mungkin terjatuh dari tempat yang tinggi. Ini juga demikian, bukan ikhtiarnya, bukan pilihannya. Pada perbuatan yang pertama, ia dapat mengerjakan dan memilih dengan kemauannya tanpa ada paksaan. Sedangkan perbuatan yang kedua, dia tidak dapat memilih, juga tidak menginginkan terjadinya hal itu. Adapun golongan Qadariyah, ini bantahannya adalah yakni dengan dalil syar'i dan akal. Dalil syar'i, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu.
Dan segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, kehendaknya. Allah telah menjelaskan bahwa Al-Quran, di dalam Al-Quran ya, bahwa perbuatan makhluknya terjadi dengan kehendak Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Walau sya'allahu maqtatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat, walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar, walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid." Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah para rasul. Tidak akan jadi berperang berbunuh-bunuhan. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman, ada pula yang di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka iktital, berbunuh-bunuhan atau perang, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Allah Ta'ala juga berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wa nasi ajma'in." Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi tetaplah perkataan, ketetapan dariku, dari Allah. Sesungguhnya akan aku penuhi la'amla'anna jahannam. Akan aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia. Yani bersama-sama itu seluruhnya. Adapun dalil akal bahwa alam semesta ini adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Alam semesta ini ada milik Allah dan berada di dalam kekuasaannya. Dan manusia adalah bagian dari alam semesta. Ia tidak mungkin dapat berbuat dalam kekuasaan si penguasa, zat yang maha penguasa, kecuali dengan seizin dan kehendaknya, dengan izin dan kehendak Allah Ta'ala. Maka sekali lagi ini menjadi pembelajaran terkait dengan masalah takdir. Maka ini juga tidak boleh disepelekan. Nah, termasuk kalau orang misalkan tadi melakukan kesalahan, makan maksiat, kemudian takdir Allah itu benar, semua sudah ditakdirkan Ustaz. Takdir dan ditakdirkan. Ini kayak berasal dengan takdir atas maksiat. Ini mirip yang mana? Yang Jabariyah apa Qadariyah? Hampir kayak yang Jabariyah kan? Yus aku semanute takdir ini yang indah. Seakan-akan enggak punya ini, enggak punya pilihan. Ini enggak boleh, sekali lagi. Kadang ini tercetus dalam masa kejadian sehari-hari. Dalam rangka supaya enggak disalahkan, supaya enggak dihukum. Ini. Jadi ini kadang dibuat alasan. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita diselamatkan oleh Allah SWT dari dua golongan ini dan bisa mengimani takdir Allah ini dengan dengan benar, dengan baik, dan juga menjadikan diri kita ini semakin baik di dalam menghadapi kehidupan dan juga mensikapi dengan sikap yang benar sebagaimana telah kita sebutkan tadi, dan menjadikan kita sekali lagi tidak juga gampang berhujah dengan takdir hanya karena kemalasan kita atau kesalahan kita, akan tapi hendaknya kita tetap berupaya, berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik, banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi kekuatan untuk bisa melakukan yang terbaik, bisa melakukan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya. Demikian juga untuk bisa senantiasa tetap istiqomah dan juga terus tetap bisa menambah ilmu dan wawasan kita. Kan sekali lagi ilmu ini penting, ilmu tentang masalah agama penting, tentang masalah keimanan ini penting, agar kita tidak gampang tergelincir di dalam hal-hal yang dilarang
Dan ketahuilah bahwasanya iman ini akan kuat jadi dengan ilmu, maka senantiasa terus kita menuntut ilmu-ilmu syar'i dengan senantiasa minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.